Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa Ibu di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama Ibu Rira Zulkifli. Baiklah, hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu tentang format dokumen dan pengolah kata. Format dokumen pengolah kata. Sebelum kita memasuki ke materi, kalian harus tahu yaitu kompetensi dasar dari format dokumen pengolah kata, yaitu 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 4.3 menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Ini merupakan peta konsep dari format dokumen pengolah kata, yaitu pertama mengenal paragraf dan kedua program dokumen pengolah kata. Di dalam mengenal paragraf, kalian harus tahu yaitu definisi dari paragraf deskriptif, definisi paragraf argumentatif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Kata kunci dari materi ini yaitu 1 paragraf, 2 Microsoft Word, 3 dokumen format. Paragraf merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Yunani paragrafos, yang berarti menulis di samping atau tertulis di samping. Sedangkan, menurut istilah tata bahasa Indonesia, paragraf yaitu suatu kumpulan kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Kedua, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata. 3. Dokumen format. Dokumen format ini merupakan jenis format dokumen yang akan kita pakai, misalnya Microsoft Word, PDF, dan lain-lainnya. Nah, untuk awal, sekali kita harus tahu pengertian masing-masing paragraf, yaitu pertama, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif atau paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang memuat deskripsi atau penggambaran atau perincian suatu objek tertentu secara mendetail. Dalam paragraf jenis ini, seorang penulis akan mencoba memberikan pendekatan pada pembaca untuk menggambarkan sifat dan karakteristik sebuah objek, sehingga pembaca seakan-akan melihat, merasakan, atau mendengar apa yang dilukiskan oleh penulis secara langsung. Ciri-ciri paragraf deskriptif itu yaitu 1. Menggambarkan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Kedua, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya berupa pendapat atau sikap yang disertai dengan alasan-alasan, contoh-contoh, dan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Ciri-cirinya diantara lain: 1. Berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Kedua, memiliki data-data yang faktual supaya dapat digunakan meyakinkan pembaca. Ketiga, menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa. 4. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Next, paragraf naratif. Mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif adalah paragraf yang mengungkapkan suatu kejadian, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Biasanya dalam kejadian atau dalam peristiwa tersebut tokohnya mengalami kejadian penting. Ciri-cirinya yaitu terdapat unsur perbuatan. 2. Unsur waktu, adanya sudut pandang penulis, terdapatnya unsur tokoh yang digambarkan dengan memiliki karakter atau perwatakan yang jelas. Kelima, terdapat latar tempat, waktu, suasana. Kelima, paragraf persuasif. Paragraf persuasif itu apa? Paragraf persuasif merupakan paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf.
Untuk mencapai tujuan ini, paragraf persuasif harus disertai dengan bukti dan data-data pendukung yang kuat. Kata yang banyak ditemukan dalam paragraf persuasif antara lain bersifat mengajak, yaitu ayo, mari, dan lakukanlah. Kedua, dalam materi format dokumen pengolah angka, subbab keduanya yaitu program dokumen pengolah kata. Nah, ini merupakan Microsoft Word 2010. Nah, kalian bisa membuka komputer kalian dan mengetikkannya di Windows kalian, Microsoft Word, tergantung apakah Microsoft kalian 2010, 2007 atau terserah. Nah, setelah kalian membuka Microsoft Word-nya, kalian harus bisa menganalisis definisi dan fungsi Microsoft Word. Masing-masing menunya yang ada di dalam dokumen Word, yaitu ada File tab, ada Ribbon tab, yaitu tentang yang ini merupakan File tab, ya. Ini File tab, ini merupakan Ribbon tab, Title bar, Group, Quick Access. Kalian harus tahu masing-masing tugas fungsi dari tab-tab tersebut. Nah, kita lanjut ke dokumen format. Dokumen format ini yang sudah saya katakan tadi, dokumen format bisa berbentuk Word atau jenisnya PDF dan lain-lain. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk penjelasan subbab kedua nanti di video selanjutnya. Terima kasih kepada anak ibu. Silahkan kalian pahami, kalian baca, kalian cari sumber bacaan di internet. Semoga anak-anak ibu paham dan mengerti. Ibu sudahi dengan membaca. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.